Oke teman-teman, sahabat traveling, kembali lagi di Dwi Bali Channel. Jadi kita hari ini akan mengajak teman-teman untuk melihat situasi terbaru dari kawasan Ubud Bali ya. Untuk posisi kita sekarang ini, kita berada di Jalan Raya Mas ya, tepatnya di selatan dari kota Ubudnya. Ini sekarang menunjukkan jam 2 siang ya. Cuaca untuk saat ini sedikit mendung, tapi kemungkinan tidak akan terjadi hujan karena anginnya untuk di Bali sekarang musim angin yang cukup keras ya. Jadi walaupun agak mendung, sebentar dia bisa terang kembali dan cuacanya terasa sangat sejuk ya. Dan ini adalah situasi dari Jalan Raya Mas Ubud. Di sini kendaraan terlihat cukup ramai lancar. Dan sekarang adalah musim, kalau di Bali itu musim layangan ya teman-teman. Musim angin yang cukup keras. Di Bali sekarang musim layangan. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu situasi Ubud terbaru, bisa ikuti video kita sampai selesai. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu, Ubud merupakan salah satu tempat wisata favorit ya yang ada di Bali, karena Ubud juga dijuluki atau mendapat ranking nomor 3 kota terbaik di dunia ya. Jadi setiap harinya itu Ubud selalu dipenuhi ataupun menjadi tujuan wisata utama ya. Kalau berkunjung ke Bali, wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asingnya selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi kota Ubud. Nah, kota Ubud sendiri itu mempunyai cuaca yang cukup sejuk ya teman-teman, karena Ubud ini berada di kawasan, termasuk kawasan Bali Tengah ya, tepatnya di Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi situasi dari Desa Masnya, nanti di depan ada sebuah pertigaan. Di situ kita akan ke kiri untuk mencapai pusat kota Ubudnya. Nah, di depan kalau kita ke kanan itu bisa menuju ke Tampak Siring ya, salah satu tempat wisata juga yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali ini. Nah, di sini kita akan ke kiri untuk menuju destinasi wisata dunia yang sudah sangat terkenal, yaitu kota Ubudnya. Nah, jadi memasuki kawasan kota Ubudnya, di sini terlihat kendaraan lumayan padat ya teman-teman, walaupun masih terlihat cukup lancar di siang hari ini. Nah, di depan kita ada sebuah pertigaan. Kalau kita lurus di sini itu bisa menuju ke Desa Yakuning. Jadi kita akan ke kanan menuju Jalan Raya Pengosekan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu situasi dan kondisi Ubud terbaru, simak video kita ya sampai selesai nanti. Mungkin video ini akan sedikit panjang karena kita akan
mengitari seputaran jalan-jalan yang ada di kota Ubud. Nah, di Ubud ini teman-teman bisa menikmati wisata budaya dan juga wisata alamnya ya, yang banyak tersebar di kawasan Ubud Bali ini. Di kawasan Ubud ini juga banyak terdapat pengrajin-pengrajin dari ukiran-ukiran batu ataupun ukiran-ukiran kayu ya, karena memang Ubud menjadi sentranya dari seninya yang ada di Pulau Bali ini. Di samping merupakan kota seninya Bali, di Ubud ini banyak sekali kita bisa lihat dari bangunan-bangunan yang masih bercirikan arsitektur Bali ya, beda dengan area Denpasar ataupun Kuta yang sudah pembangunannya itu lebih ke model yang sudah modern. Jadi kalau di kawasan Gianyar Ubud ini itu kebanyakan dari arsitek bangunannya itu masih berciri khaskan arsitektur Bali. Jadi di sini itu bule-bule sangat senang melihat rumah-rumah penduduk yang masih kental dengan nuansa Balinya. Jadi di samping wisata budaya, wisata alam, di kawasan Ubud ini juga banyak sekali ditampilkan di beberapa tempat untuk tarian-tarian tradisionalnya. Jadi masih sangat kental sekali dengan nuansa asli Bali ataupun nuansa tradisi Bali yang masih terjaga sampai saat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di kawasan ini kendaraan sudah mulai sedikit macet ya teman-teman, karena ini kendaraan-kendaraan yang kita lihat di kiri kita ini itu adalah akan mengarah ke kota Ubudnya. Jadi untuk kawasan Ubud ini menjadi salah satu wisata yang sangat populer, sehingga banyak sekali wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung ataupun sekedar berjalan-jalan di kawasan Ubud Bali ini. Jadi kendaraan-kendaraan ini semuanya mengarah ke Ubud, tentunya membuat jalan menuju kawasan Ubud sedikit tersendat. Nah, seperti ini teman-teman situasi jalan menuju ke kawasan Ubudnya. Nah, di depan kita ada sebuah patung ya teman-teman, yang sangat ikonik, yaitu patung Arjuna yang sedang diular. Jadi kalau kita lurus di sini itu menuju desa Andong, dan terus kalau lurus lagi itu menjadi atau menuju ke kawasan Kintamani Bali. Nah, di depan kita juga kalau kita ke arah kanan di sini itu bisa menuju desa Tampak Siring juga. Di sini kita akan belok ke kiri ya. Kita sudah sampai di kawasan dari kota Ubudnya. Nah, ini teman-teman kita sudah memasuki kawasan kotanya ya. Kawasan kota yang mendapat predikat kota terbaik nomor 3 di dunia teman-teman. Gimana kondisinya sehingga mendapat predikat kota terbaik nomor 3 di dunia, teman-teman bisa lihat sendiri ya melalui video dari Dwi Bali Channel ini. Nah, di sini sudah kita bisa lihat wisatawan asing maupun domestik banyak sekali berlalu lalang di kawasan dari
kawasan Kota Ubud, Bali. Ini terlihat seperti wisatawan dari Cina ya, terlihat, ataupun Korea. Nah, seperti ini teman-teman. Trotoar di kanan kiri kita ini banyak sekali mereka, para wisatawan yang berjalan kaki menikmati Kota Ubud. Jadi ini kita berada di jalan induknya ya teman-teman, di jalan tengah-tengah dari kawasan Ubud, Bali. Nah, di sini kita akan ke kiri menuju Jalan Hanoman. Nah, di kawasan Jalan Hanoman ini juga terlihat kendaraan sedikit melambat ya. Nah, di sini kita bisa lihat di kiri kanan jalan dari Jalan Raya Hanoman ini banyak sekali arsop-arsop penjual souvenir-souvenir, baju-baju Bali, kain-kain Bali, studio tato, ataupun money changer banyak bertebaran di kawasan dari Jalan Hanoman ini. Para tamu asing juga kita banyak lihat di sini menggunakan sepeda motor ya. Biasanya mereka yang tinggal cukup lama di Ubud ini biasanya menyewa sepeda motor untuk bisa lebih cepat ataupun lebih gampang untuk menelusuri kawasan pelosok-pelosok dari Ubudnya, karena di kawasan Ubud ini banyak sekali ya tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang instagramable untuk mereka kunjungi, seperti restoran, seperti tebing-tebing, ataupun tempat-tempat unik lainnya banyak sekali berada di kawasan Ubud ini. Nah, di sini terlihat para tamu-tamu asing itu sangat asik ya berjalan. Mereka melihat-lihat seakan mereka sangat menikmati suasana dari kawasan Ubud, Bali ini. Di samping arsop-arsop, penginapan-penginapan ataupun hotel-hotel di sini dari berbagai kelas ya, berbagai level itu bisa mereka temukan dengan dari harga yang termurah maupun dengan harga yang cukup mahal. Jadi mereka bisa pilih untuk menginap di kawasan Ubud ini. Nah, untuk tamu-tamu asing itu biasanya lebih suka menginap di kawasan villa-villa yang berada di tebing-tebing ya. Kalau di kawasan Ubud ini itu biasanya mereka mencari villa-villa yang berada di kawasan tebing ataupun di kawasan sisi sungai. Itu yang mereka sukai di kawasan Ubud, Bali ini. Nah, di sini kita akan ke kanan ya. Kita akan menuju ke Jalan Monkey Forest. Kita akan melihat situasi dari Jalan Monkey Forest di siang hari ini. Nah, kawasan ini terlihat cukup ramai ya untuk di jam 2 siang ini. Nah, di kanan kita ini banyak kali bule-bule nongkrong-nongkrong restoran ataupun mungkin lagi sedang beristirahat sehabis berjalan-jalan ya di sekitaran ini. Dan beberapa lagi mereka juga masih lagi sedang berjalan-jalan menikmati situasi dari Kota Ubudnya. Nah, di kawasan Ubud ini juga banyak museum-museum ya teman-teman, yang menyimpan barang-barang kuno ataupun barang-barang yang
sangat jarang ada di kawasan lainnya. Itu di sini banyak sekali ada museum-museum yang menyajikan benda-benda unik ya, atau benda-benda kuno. Jadi di Ubud ini begitu banyak yang mereka bisa nikmati selain menikmati keindahan dari kawasan Ubud Bali ini. Nah, di kiri kita ini adalah kawasan dari objek wisata yang juga sangat terkenal ya, yaitu kawasan dari Monkey Forest-nya. Jadi di kawasan ini terlihat banyak sekali ya bule-bule yang mungkin lagi liburan ataupun lagi menuju ke wisata Monkey Forest-nya. Nah, di kanan kita ini itu asap-asapnya ya. Nah, seperti ini teman-teman kawasan dari Monkey Forest-nya. Wah, di tengah sana juga, di tengah hutannya itu banyak sekali terlihat wisatawannya. Jadi kawasan wisata hutan kera ini menjadi salah satu kawasan yang sangat diminati oleh wisatawan asing. Dan bahkan di Bali, kawasan dari hutan kera yang ada di Ubud ini yang menjadi kawasan hutan kera yang paling populer ya teman-teman di Bali. Karena kera-keranya di sini itu tidak begitu nakal ya, tidak begitu galak seperti di kawasan hutan kera lainnya yang ada di Bali. Kalau di kawasan hutan kera ini keranya tidak begitu galak ataupun tidak begitu jahil. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita akan melihat-lihat para wisatawan yang berjalan kaki di kawasan Ubud Bali. Jadi di sini mereka bisa banyak pilihan ya untuk souvenir-souvenir, untuk makanan-makanan Eropa juga banyak sekali terdapat restorannya di kawasan Ubud Bali ini. Jadi mereka untuk mencari sesuatu itu sangat gampang di kawasan Ubud ini, karena kawasan Ubud merupakan kawasan yang sangat lengkap ya dengan berbagai kebutuhan para wisatawan. Nah, yang menjadikan kawasan Ubud ini menjadi salah satu kota terbaik di dunia itu kira-kira karena kawasan Ubud ini masih mencirikan kawasan berarsitekturkan Bali ya. Jadi kawasannya terlihat unik, terlihat adem, vibesnya itu terasa mungkin tidak ada di kawasan lain di dunia. Karena kawasan di sini tuh rumah-rumah penduduk yang masih banyak ukiran-ukiran ataupun dengan arsitektur Balinya yang menarik perhatian mereka, dan juga keramah tamahan penduduk dari kota Ubud ini itu yang membuat mereka selalu ingin kembali lagi ke kota Ubudnya untuk berwisata. Nah, jadi sepanjang jalan kita akan banyak lihat ya para wisatawan-wisatawan yang mengunjungi Ubud Bali ini. Nah, di sini banyak kali ya souvenir-souvenir teman-teman. Dan di kawasan Ubud ini seakan-akan kita itu 90% melihat warga luar ya, ataupun wisatawan daripada penduduk aslinya yang berkeliaran ataupun yang berlalu lalang di kawasan Ubud Bali ini. Nah, di depan kita di sebelah kanan ini adalah
pasar dari pasar Ubudnya yang terbaru ya teman-teman. Nah, para wisatawan juga berburu souvenir di kawasan dari pasar Ubud ini. Nah, akhirnya kita sudah sampai di kota Ubudnya ataupun pusat kota Ubudnya ya. Coba kita akan ke kiri dulu di sini. Nanti kita baru akan balik ke kanan lagi untuk melihat situasi dan kondisi Ubudnya lebih lengkap. Nah, di samping para wisatawan yang begitu ramai di kota Ubud ini, tentunya membuat penyedia akomodasi ataupun sopir-sopir Grab, Gojek itu mendapatkan rezeki dari kawasan ini juga ya. Sehingga terlihat di sini kawasan kendaraan dari Ubud ini juga cukup ramai dan kadang-kadang sedikit macet ya, kadang-kadang sedikit crowded. Tentunya itu akibat dari ramainya pengunjung yang ada di kawasan Ubud ini, sehingga membuat para pencari rezeki, Gojek, sopir Grab ataupun penyedia akomodasi lainnya berlomba-lomba untuk mendapatkan rezeki di kawasan Ubud ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman situasinya. Kendaraan yang ada di sini sedikit melambat ya. Bukan sedikit lambat, tapi cukup lambat ya pergerakan mereka dari kendaraan-kendaraan yang ada di kanan kita ini. Tetapi masih bisa bergerak walaupun tersendat-sendat. Nah, teman-teman yang berkunjung ke Bali dan ingin menikmati Bali secara lebih detail, bisa menyewa sepeda motor ya, alternatif terbaik kalau berlibur di Bali, apalagi waktu teman-teman itu tidak begitu banyak. Sebaiknya teman-teman itu menyewa sepeda motor dengan harga yang bervariasi ya. Jadi jika teman-teman menggunakan sepeda motor, teman-teman bisa menjangkau lebih banyak tempat-tempat wisata ataupun pojok-pojok ataupun sudut-sudut Pulau Bali lebih luas. Karena mungkin kalau teman-teman menggunakan mobil, tentunya teman-teman akan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, ataupun waktu yang cukup lama. Karena menggunakan kendaraan mobil tentunya pergerakan dari perjalanan teman-teman itu akan sangat tersendat sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Walaupun Ubud ini berada di tengah-tengahnya Pulau Bali dan merupakan kota yang tidak begitu besar, tapi aktivitas dari kendaraan yang ada di sini itu sangatlah banyak ya. Jadi sering membuat jalan yang ada di kawasan Ubud Bali ini itu kadang-kadang terjadi crowded ya. Oke teman-teman, sahabat traveling, demikian dulu untuk info kawasan Ubud Bali. Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman tentang situasi yang ada di Ubud. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.